Yo, halo guys. Ya, di video kali ini kita akan membahas sekaligus ya kan dua episode Ave Mujika. Gila, untuk episode ke-11 itu gila sekali. Konsepnya menurut gua unik sekali. Kenapa? Karena konsepnya adalah monolog. Dan di episode itu benar-benar full untuk menceritakan dari kisah Uika dan Hatsune. Dan kita tahu sekarang kalau misalnya Uika itu bukan itu yang kita lihat itu sebenarnya Hatsune. Dan ternyata Hatsune ini adalah anak dari kakeknya Sakiko. Alama, ini berarti tantenya Sakiko. What the fuck? Tantenya Sakiko. Ini jujur plot twist sih. Sangat-sangat di luar nurul untuk kakeknya Sakiko. Waduh, pantes. Episode ke-11 ini pas di monolog itu kita diceritakan kalau misalnya bapaknya Sakiko itu sebenarnya kayaknya nggak ditipu anjing, ini mah cuma diusir doang ya kan, diusir sama bukan Togawa Familia, diusir sama kakeknya si Sakiko. Karena pas di episode ke-11 ini ya kan, episode 11 kan, aduh gua salah episode. Cuma di episode 11 ini kita juga diberitahu kalau misalnya si bapaknya Sakiko itu sudah tahu kalau misalnya kakeknya atau mungkin mertuanya sudah tidak waras. Maksudnya tidak waras di sini adalah anjing punya anak lagi, the fuck. Jadi sebenarnya kejatuhan, kemunduran si bapaknya si Sakiko ini ya gara-gara kakeknya anjing. Kakeknya Sakiko, mertuanya sendiri. Jadi ya gitulah. Dan mungkin ini yang menjadi masih misteri ya. Uika mana anjing? Ya itu sedikit plot hole lah ya. Uika yang asli mana ya, setidaknya diliatin lah dikit anjing. Gue tuh ekspektasi di episode ke-12 itu tiba-tiba ketemu Uika yang asli anjing. Kamu siapa? Wah gitu kan. Itu sih gue ekspektasi gitu. Cuma ternyata beda anjing. Ternyata ketemunya si Hatsune. Ya gitu aja sih untuk kesan gue di episode ke-11 ini. Ya itu episode unik ya kan. Ya sebenarnya cuma episode flashback doang, flashback tapi monolog gitu loh. Jadi ya mau dibilang spesial ya unik. Cuma dibilang bagus ya nggak juga. Walaupun kita dikasih satu episode untuk menceritakan siapa tuh Hatsune, tetap masih ada beberapa yang bisa dipertanyakan. Kenapa ini begini dan itu begitu. Ya yang paling pas akhir-akhir kan kita diceritakan kalau misalnya bapak tirinya Hatsune atau mungkin bapak aslinya Uika itu hilang. Nah itu kan apa ya, di tengah cerita tuh ada dua Hatsune dan Uika. Nah itu tuh gue masih bingung gitu. Itu tuh sebenarnya si Uika sama Hatsune yang lagi berdebat atau si Hatsune berdebat dengan dirinya sendiri. Itu yang masih gue bingung. Cuma kalau gue kata orang-orang itu sebenarnya Hatsune lagi berdebat sama dirinya sendiri. Cuma kalau menurut gue itu kayak dialognya adalah Uika dan si Hatsune itu lagi berantem gitu. Kayaknya ya kan di situasi itu kita diceritakan kalau misalnya si Hatsune itu dia itu nggak nangis gitu loh. Dia itu berusaha kuat, cuma kayak dibantah sama si Uika. Itu kok kamu bapak kita hilang, kamu enak ya masih punya bapak, aku bapaknya udah hilang. Itu kan agak majleb gitu loh. Jadi gue masih ragu apakah ini di scene itu, apakah itu adalah Uika. Itu aja sih, makanya gue masih bingung sih untuk episode ke-11 ini. Ya, kita lanjut ke episode ke-12. Di episode 12 ini kita diperlihatkan Sakiko yang tadinya mau dikirim ke Swiss ya kan, mau diasingkan ke Swiss, dan ternyata si Sakiko ini berontak. Dan gue sih sebenarnya sekali lagi gue paling kurang srek kenapa pelayannya tidak ngejar Sakiko. Itu menurut gue adalah suatu adegan yang tidak masuk akal. Cuma ya ini anime, itu cuma buat keperluan cerita gitu loh, cuma dramatisir cerita. Jadi gue bodoh amat lah. Cuma gue heran aja. Dan Sakiko juga sempat jatuh. Artinya ketika pelayannya itu ngejar si Sakiko juga, artinya harusnya masih sempat kekejar anjing. Ini heran sekali ya kan untuk pelayannya Sakiko. Jadi aneh anjing, terlalu mulus lah untuk kaburnya si Sakiko ini. Apalagi itu kan di tengah bandara ya, mohon maaf tiba-tiba ketabrak pesawat kan, modar juga anjing Sakiko. Dan pasti Sakiko ini akan ditangkap sama petugas di bandara. Ya itu sih, ya paling itu adalah bagian yang cuma didramatisir yang nggak masuk akal lah. Cuma buat kepentingan cerita sih bodo amat ya.
Karena menurut gua dramatisir kayak gini ya bagus juga. Kalau misalnya semuanya sesuai dengan kenyataan di dunia nyata ya apa tujuannya lu buat cerita anjing. Dan kita juga diperlihatkan, waduh, Sakiko ketemu sama Hatsune ya kan anjing, ketemu sama tantenya tiba-tiba. Tapi yang gua heran ini, kenapa si Hatsune ini bisa luluh sama Sakiko? Kenapa gitu? Padahal si Sakiko cuma bilang kayak gini, wah aku ingat sebenarnya yang di sini itu kita ngeliat bintang itu sama Hatsune bukan Luika. Aku dari dulu sudah tahu kalau misal itu ternyata kamu. Terus si Hatsune-nya langsung tergerak gitu hatinya. Ya itu sih nggak masuk akal sih untuk sikapnya Hatsune. Kayak ini sebenarnya sudah direncanakan sama Sakiko. Alamak, manipulatif. Terus tiba-tiba si Sakiko ini yang darinya suram tiba-tiba jadi semangat sekali ya kan, kayak positive vibe. Ini kayaknya bukan Sakiko sih. Ini siapa anjing? Ini benar-benar oblivionis gitu loh. Melupakan masa lalu. Apakah ini beneran melupakan atau gimana nih? Apakah udah move on atau enggak nih? Gua masih bingung ya kan. Jujur, di episode terakhir ini adalah episode-episode yang menurut gua ya sehampir semua anime genre musik kayaknya kayak gini sih. Kadang dipaksakan, kadang nggak nyambung ya kan sama ininya Jellyfish Can Swim juga. Contohnya mungkin Jellyfish Can Swim in the Night juga kalau nggak salah endingnya tuh nggak terlalu bagus gitu loh. Jadi gue curiga hampir semua anime musik kayak gini. Atau enggak nih, Love Live aja season ketiga kemarin itu jujur endingnya nggak terlalu bagus dan rasa diburu-buru. Jadi gue curiganya di Bang Dream ini yang Ave Mujika itu kenapa endingnya nggak bagus-bagus amat, karena ya itu tadi kekurangan episode. Ya perubahan sikap Sakiko aja sebenarnya udah aneh gitu loh. Apalagi ini si Hatsune siapa ini tiba-tiba dia dengan pedenya, oh iya aku cinta kamu, what the fuck, aneh. Padahal lu lagi dimanipulasi ya kan sama Sakiko. Gue yakin tuh cuma manipulasi doang ya kan. Cuma apa ya, bayangan indah, apa sih, ilusi yang dibuat Sakiko kepada si Hatsune, bahwa si Sakiko ini sebenarnya apa ya, seolah-olah sudah menerima si Hatsune, padahal mas Sakiko enggak gitu loh. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena pas di adegan si Sakiko tiduran itu di apartemennya si Uika atau mungkin Hatsune, dia bilang kayak, pokoknya dia bilang aku benci apa gitu, aku benci aroma ini atau apa gitu. Jadi bisa dibilang si Sakiko sebenarnya cuma omongan manis gitu, cuma memberikan ilusi kepada Hatsune bahwa ya itu biar sebenarnya buat ngajak doang nggak sih anjing. Apalagi aduh di episode di adegan-adegan terakhir tuh si Sakiko tiba-tiba menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Alamak, dia tidak percaya Tuhan. Ini kenapa series anime Cute Girls Doing Cute Things rata-rata kayak gini, terutama yang musik. Alamak, Love Live sama, Bang Dream sama-sama nggak percaya Tuhan. Bukan nggak percaya Tuhan ya, kayak what the fuck. Girls Band Cry juga sama kemarin ya kan, lirik lagunya ada yang tidak percaya Tuhan. Ini benar-benar gila. Ya gitulah untuk anime band. Alamak, anime band. Ya kalau misalnya kalian nanya, oh itu adegan Yuri ya bang, nggak tahu anjing. Sumpah gue no comment lah kalau masalah kayak gitu. Kalau misalnya autornya tidak bilang sendiri, gue kayak setengah percaya gitu. Karena kadang interaksi cewek memang kayak gitu. Apalagi ini kan cerita ya. Cerita itu pasti didramatisir gitu. Pasti dikasih dramatis itu, adegan dramatis. Jangan-jangan itu adegan itu cuma buat dramatisir cerita aja. Kita kan nggak tahu anjing ya kan. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara ya biasa aja gitu loh. Cewek pelukan ya kan. Cewek gandengan tangan. Emang ada yang aneh ya? Gue kayaknya pas dulu SMA pun cewek pasti yang ke kamar mandi kan pasti rombongan anjing, cewek-cewek ya kan, kadang berdua, kadang nggak pernah sendiri ya, pasti berdua anjing, pasti ada bestinya. Nah, itu makanya gue agak bingung gitu. Terus kemana-mana sampai foto-foto deket-deketan ya kan kayak what the fuck ya. Makanya gue agak aneh gitu, wah dikit-dikit Yuri, kayaknya interaksi cewek kayak gini nggak sih. Gue kayak jujur bingung untuk menyatakan ini Yuri atau enggak gitu loh. Selama autornya tidak memberikan konfirmasi secara langsung, ya
Walaupun katanya, oh ini dari kita mengumpulkan data dari ini sikamnya kayak gini ini makanya ini bisa dibilang Yuri. Ya udah sih terserah lu ya kan. Cuma gua no komen lah untuk adegan-adegan Yuri kayak gitu. Jujur gue bingung. Bodoh amat sih lu bilang lah, bang lu dukung itu ya. Ya nggak juga sih. Cuma kan ini cerita anjing, cuma khayalan doang. Jadi gua bodoh amat. Dan kalau misalnya kalian bilang, itu dari kemarin kok ada cerita Yura, ya, kayaknya dari dulu kayak gitu gak sih? Dari dulu minimal ada 1-2 anime per bulan gitu loh, yang ada unsur Yuri-nya atau mungkin Yuri bad. Dan itu biasanya di anime full cewek. Ya udah sesimpel itu. Bahkan kadang anime yang kayak romance cewek cowok aja ada adegan Yurinya, kayak misalnya anime apa ya, bukan domestik kanojo anjing, yang satunya lagi lah itu murid cinta guru anjing, ya itulah yang pacaran bohongan, gue lupa lagi namanya, pokoknya inilah animenya itu kan ada adegan Yurinya juga gitu. Jadi menurut gue selama tidak hubungan anu-anu atau mungkin si karakternya menyatakan langsung pun tapi kan ada kalimat yang Daisuki Saki apalah itulah. Gue juga kurang tahu lah itu tata bahasa Jepang aneh. Apalagi Sakiko juga kayaknya nggak terlalu ini banget lah sama si siapa, Uika Hatsune ya kan. Untuk kesan gua ya kan, untuk di anime Ave Mujika yang terbaru, alamak aneh ceritanya, langsung berbeda 180 derajat. Jadi tolonglah, ini yang buat cerita Bang Dream waras dikit ngapa kalau mau mutar cerita, jangan sampai 180 derajat juga anjing. Aduh, jelek ini, jelek. Ya gitu aja sih ya. Kalau misalkan suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo. Ya jujur sih, sebenarnya kalian suka nggak sih gue bahas anime Bang Dream? Gue kayak bahas cerita, bahas anime tuh ya viewnya ya gitu-gitu aja gitu loh. Cuma kalau channel yang lain kayaknya banyak gitu. Atau mungkin pembahasan gue yang terlalu aneh, I don't know man. Gue juga kurang tahu ya kan. Cuma gue pengen mencurahkan isi pikiran gue ya kan, kesan gue menonton cerita ini. Ya gitu aja sih. Cuma kalau misalnya kalian bilang, bang lu karbit ya, enggak juga sih ya. Jujur ya, kalau misalnya lu nanya kayak SEU-nya, kayak konsernya, wah bang lu nonton konser nih, males gua. Pertama bahasa Jepang gak ada translate-nya, kedua region lock, udah gitu aja. Lu gila lu kalau misal lu penonton biasa, lu nggak bakalan bisa nonton konser mereka anjing. Udah gitu aja. Anime-anime kayak gini emang niche dan memang region lock. Belum lagi lu harus mantengin sosmednya. Gue males anjing mantengin sosmed orang. Orang tahu-tahu fakta-fakta kayak gini kan gara-gara mantengin sosmednya. Gue nggak kayak nggak tertarik aja gitu loh mantengin sosmed orang anjing. Jujur, gue ya lihat-lihat Belanda aja. Lihat reels anjing, lihat TikTok paling. TikTok gue isinya gadget review. Kalau nggak review gadget ya review komponen PC. Udah gitu aja anjing. Gue mah kayak lo nanya, oh ini Seiyu ini habis kena ini, ya gue nggak tahu. Pertama yang tadi gue bilang memang tidak ada rasanya, kedua region lock, udah gitu aja. Males gue ya kan, ya gitu aja. Bye. Yo.